Mobilnya. Di dong bisa helmet. Mana? Mana menopotnya? Mana tahu? Bukan itu bisa ya. Ya. بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله وعلى ملة رسول الله والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Itulah yang hari ini dialami oleh ibu kandung saya, Hajah Salma Lubis. Mak saya ini sudah hampir 2 tahun ya melakukan cuci darah setiap hari Selasa dan Jumat, Minggu, Senin dan Kamis. Jadi seminggu 2 kali lah. Dan itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Sampai akhirnya satu waktu mungkin karena terlalu sering bersentuhan dengan rumah sakit biasa ya. Karena kan kalau orang mau cuci darah itu harus selalu cek kesehatan di musim COVID ini. Akhirnya ya terdeteksi kalau emak itu kemudian kena COVID. Nah, karena kena COVID, rumah sakit nggak terima untuk cuci darah, tidak terima untuk cuci darah. Saya juga bingung gitu ya. Sementara cuci darah itu kan seperti kebutuhan buat orang yang gagal ginjal, itu seperti kebutuhan. Kalau tidak maka darahnya akan bercampur dengan racun yang boleh dibilang ya jadi kotor gitu. Darahnya jadi tidak bersih karena ginjalnya tidak lagi berfungsi. Sampai akhirnya saya mencoba untuk meminta informasi lah, boleh dibilang, kepada Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan. Akhirnya beliau sampaikan, oh ada di rumah sakit Cengkareng. Akhirnya kita bawa ke sana untuk cuci darah. Tapi karena sudah berlarut-larut, akhirnya ya gimana ya, biasanya rutin, terus kemudian sampai harus tertunda 1 minggu gitu, dengan kondisi yang memang boleh dibilang penyakit penyerta ya. Penyakit penyertanya juga komorbid macam-macam lah, sampai akhirnya emak saya drop. Nah, setelah drop masuk ICU, kemudian dipakai oksigen yang agak sedikit berat gitu ya, maksudnya tuh lebih dari biasanya, tapi tetap aja masih drop sampai akhirnya diventilator. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah
memanggil emak saya hari ini. Ya alhamdulillah saya rutin ya, terus menjalani rutin swab gitu. Ya alhamdulillah sih saya enggak. April kan udah lebih dulu dia mah kena. Ya gimana ya, hilir mudik tidak bisa dicegah ya, karena emak saya ini rumah sakit rumah nggak bisa dihindari gitu ya. Mungkin ada persentuhan atau ada interaksi yang kita nggak tahu saat di rumah sakit. Jadi ya saya tidak terlalu mau pusing sebetulnya memikirkan misalnya dari mana kenanya atau mau bisa kena gitu. Sudahlah, ini semua takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya anak satu-satunya dan saya menyaksikan seumur hidup saya emak orang yang sangat sayang sama saya sebagai anak, sebagai mertua. April sudah seperti anak kandungnya sendiri. Rasa sayangnya boleh dibilang hampir menyamai lah antara saya sebagai anak kandung dengan April sebagai menantu, sehingga kami selama ini hidup bersama-sama di rumah itu juga semua berjalan dengan baik. Sebagai nenek sangat sayang kepada cucu-cucunya. Kalau setiap mau minum obat, cucunya dipanggil untuk memberikan obat kepada ompong ya, kepada emak dipanggillah ompong gitu. Ayo, mana nih Akil kasih obat ini, karena obatnya banyak banget. Mahir ini, Sultan ini gitu. Jadi satu-satu tuh kasih obat ke emak, dan emak tuh senang. Kadang disuapin lah dengan gayanya anak-anak lah, memberikan obat kepada ompongnya gitu. Sayang banget, sabar banget, padahal sakit dirinya, tapi sayang kepada cucu-cucunya. Kepada suami, pada ayah saya, Masya Allah ya, sampai akhir hayatnya masih setia mendampingi. Dan dengan saudara ya, mudah-mudahan emak tuh orang yang senang berbagi. Kalau ada rezeki tuh, saya misalnya ada uang gitu, ntar saya tanya nih, mana mak uangnya? Ya udah saya bagiin tuh sama tetangga, sama saudara. Ya udah dah, yang penting senang aja kalau saya mah, yang penting happy gitu. Padahal maksud saya, ini saya bagi duit, terserah dia mau beli apaan buat dirinya, tapi habisnya buat orang. Ya nggak apa-apa kalau itu bikin dia bahagia. Saya kalau bicara ketakutan saya yang paling besar dari zaman saya SD. Kalau dulu ada cerita orang mau pramuka tuh, jangan-jangan nanti di depan rumah ada bendera kuning, jangan-jangan nanti di ujung gang ada bendera kuning. Itu dari mulai SD saya trauma itu. Trauma kalau saya ditinggal oleh orang tua saya. Terus rasa takut itu kadang-kadang muncul saat saya ceramah, saat saya di luar kota, terus apalagi di tengah emak yang udah sakit-sakitan, terus kadang-kadang dihantui. Dan pada akhirnya masa itu datang juga. Benar-benar saya ditinggal di dunia ini. Dari sekian puluh tahun hidup saya memendam rasa takut itu, dan akhirnya hari ini itu terjadi. Artinya kenapa saya begitu takut kehilangan emak? Karena saya merasakan begitu sayangnya emak kepada saya, begitu perhatiannya emak kepada saya. Dialah tempat saya bercerita, tempat saya mengadu, tempat saya meminta doa. Tempat saya bersandar, tempat saya menyampaikan apa-apa yang perlu saya sampaikan, tempat saya menghibur hati. Saya tidak pernah mau berfirasat, walaupun ada tapi saya coba untuk buang gitu ya, buang. Saya nggak mau ada hal-hal yang bikin saya jadi takut, jadi sedih.
Saya tidak ingin melampaui kenyataan yang ada di hadapan saya saat ini. Jadi benar-benar saya coba tepis gitu. Saya nggak pernah menyangka bahwa ini adalah perjalanan terakhir emak saya, ini adalah perjalanan terakhir saya menyuapi dia, memberikan obat kepada dia, memijit-mijit tangannya, pundaknya, ngobrol sama dia. Saya tidak pernah mau berfirasat bahwa itu adalah yang terakhir. Tapi ya melihat kondisi emak yang semakin hari semakin turun, saya seperti sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kuat. Karena kurang lebih 1 minggu ya di ICU. Jadi nangis saya itu udah dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai kemudian saya mencoba untuk bertahan, melihat kenyataan kalau memang itu terjadi, dan akhirnya terjadi juga apa yang saya takutkan. Ya udah, kita harus lebih waspada. Karena bisa jadi dengan kita kurang waspada, kita bisa kehilangan orang yang kita sayang. Jujur saya di rumah orang yang paling terlewat dengan masalah pandemi ini. Setiap barang datang pasti saya masukin secara box, saya support. Setiap ada orang datang pasti saya udah siapkan alasan. Ketika ada rumah, kalau kasih hidup seperti ini, harus nikmatin. Saat mengingatkan positif, saya terus berdoa minta sama Allah, ya Allah, hanya kamu gurunya dalam takdir dan ibadah dan juga engkau lebih sayang pada beliau. Engkau mengambil kebenaran dan keseluruhan. Karena dari jauh hari dari pandemi berawal sampai saya bilang semua harus hati-hati masuk rumah. Kenapa? Karena ada emak, ada anak-anak. Itu yang paling rentan. Di waktu saya positif COVID pun, saya dari dokter, saya langsung mau pulang lagi. Saya bilang saya nggak mau pulang, kasihan ada orang tua, ada anak, jadi saya langsung mengisi sendiri. Seperti itu penjagaan kami. Saya sama semua yang ada di rumah. Jadi takdir dari Allah. Dan itulah kenapa saya memilih jauh dari Jakarta di tengah COVID, ambil di Al-Azhar Memorial Garden ini, supaya saya, istri, dan anak-anak bisa ziarah. Saya tidak ikut. Sebetulnya simpel ya, pemerintah udah tanggung kubur seperti tempat yang umumnya. Tapi saya ingin kelak kami, anak-anak kami, ya cucu-cucunya, ya, bisa mengenang kampungnya dan mendoakan mereka di tempat ini dengan nyaman, dengan penuh kebahagiaan. Karena memang situasinya saat ini pandemi, sehingga orang yang dinyatakan COVID tidak mudah mendapatkan tempat pemakaman. Untuk semua pemirsa di seluruh tanah air, doakan emak saya, semoga Allah mengampuni segala dosa, memaafkan kesalahan, menerima amal baik dan soleh, ibadah, dan semoga semua kebaikan yang dicatat oleh Allah itu menjadi tiket yang meringankan emak saya di alam kubur dan menjadi tiket kelak di akhirat masuk ke dalam surga. Terima kasih buat pemirsa yang sudah mendoakan. Semoga kita semua diberikan sehat, panjang umur, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan dari setiap takdir yang datang kepada kita. Doakan saya juga, doakan istri, semoga kami kuat dan lebih kuat lagi menerima apa yang Allah tentukan.